Masuk.
Pak Aziz dengan siapa Pak Aziz? Kelompok berapa Pak Aziz? Oh ya, coba diajak temannya yang lain. Belum ada yang masuk, saya lihat. Iya, temannya yang lain belum. Iya, kita panggil dulu Bu. Kita. Nah, oke, baik.
Ibu Erwina, bisa didengar suara saya, Bu? Sudah bisa, Pak Sis, sudah bisa. Yes. Jadi izin Ibu, ini sepertinya suaranya Pak Rocky juga masih terdengar di room kami. Gimana Ibu? Ya, Genap. jadi izin Ibu, kami sudah masuk di room Ya, 1. silakan Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Apa namanya Bu? Jadi suaranya Pak Rocky masih keras terdengar di apa namanya? Oh, Di ada room. teman. Dulu yang lain dulu semua. Oh iya ya, baik. Untuk soal yang room sebelah. Atau kalau mau keluar, keluar saja dulu dari sebelah dari. Iya. Izin Ibu, saya masih berdua Ibu Erwina di sini. Iya, panggil kita mantak lagi Ya, Pak yang lain. Dihubungi, kita yang telepon. lain masih ketinggalan kayaknya di. Kita telepon nih Pak, suruh keluar saja dari main room. Iya, Ibu Andi Sumpah bisa mendengar suara saya Bu? Ibu Erwina bisa mendengar suara saya? Erwina, Ibu Andi Sumpah bisa dengar suara saya? Pak Aziz, dimulai saja yang ada Pak Aziz. Karena saya sudah rekam ya.
Ya, Ibu Erwina, izin bisa mendengar suara saya, Ibu? Ibu Andi Sumpah, Bisa bisa Pak didengar Asis. ya? Ini izin Ibu, barangkali supaya efektif ini, kan ini diskusi di room apa namanya kedua, tapi suaranya juga terdengar di room satu. Keluar saja di ruang sebelah Ibu supaya Bapak Ibu Seperti saya supaya keluar di room apa namanya yang ini Bu ya, yang awalnya tadi ini. Main room. main Ah, room Pergi keluar dari dulu. main room Suaranya Asis. kelompok Iya, kemudian izin juga masih ada teman satu yang tertinggal yang belum gabung ya silahkan segera ini Ibu Yuyun Bu sepertinya tadi di kelompok satu ya bukan? Oh kelompok tiga ya? Oh ya baik. Oke kalau begitu saya izin keluar Bu dari ya. Iya baik. Sepertinya yang lain belum bergabung saya lihat ini kita baru bertiga ini Ibu Andi Sompa dengan Ibu Erwina. Bisa didengar suara saya Ibu? Bisa Pak Asis. Oh iya baik. Eh, sambil barangkali Ibu Erwina bisa di chat barangkali di grup saja teman-teman yang apa namanya dimasuk di kelompok satu ini, abor satu supaya segera bergabung. Tapi Pak Asis yang masuk kelompok 1 siapa-siapa semua Pak? Saya juga tadi kurang apa namanya ingat tadi siapa-siapa tadi itu yang di kelompok satu itu. Ibu Ibu fasilitator mungkin bisa di apa namanya di list kembali Bu ya di apa yang masuk di kelompok satu supaya nanti di dalam kami diskusi ini bisa maksimal kalau semuanya bergabung. Oh iya. Berarti tinggal Pak Firman Ibu ya. Ini Pak Firman, Ibu Andi Sompah, Ibu Junita belum ada juga. Nurmiati juga Berarti Pak. tinggal dua Ibu Junita dengan Pak Firman. Nurmiati, Oh ya Bu Nurmiati, Ibu Junita, 3 lagi Pak. Ibu Junita, Ibu Nurmiati, Pak Firman. Pak Firman. Iya.
Pak Aziz gimana? Baru 3 orang, Ibu. Enggak apa-apa dimulai, Ibu, ya ini? Coba ditelepon temannya, Pak. Itu ada di kolom chat itu, saya suruh kita mantap pakai pakai anu, suruh kita mantap pakai akun belajar ID, akun Google Gmail. Jangan pakai akun belajar ID. Jangan salah nangis. Halo, mana nih? Tidak mau Ibu, tidak mau tak kopi itu barang. Bermasalah kayak ini. Iya, pakai iya pakai bang yang punya bapak di situ. Biar nih akun sembarang yang penting masuk Ki. Akun sembarang saja. Aku nama bapak di situ. Ada tuh itu muka ada komunikasi ada gini diskusi Ji. Lek. Oh, Oke sayang. iya diskusi. Iya. Iya. Oh, iya, coba dulu Pak. Iya, Coba. iya. Assalamualaikum. Oh iya iya. Ya, kita mulai Pak Aziz, ada Pak Firman. Oh iya. Ibu Andi Sofa bisa dihubungi siapa, Ibu siapa tadi? Atau enggak apa-apa kita mulai saja. Sudah Oh, saya iya. hubungi Pak, masih kesulitan masuk. Jadi saya suruh pakai akunnya suaminya saja, sama tahu bisa masuk. Oh, iya. Kalau Ibu siapa tadi? Ibu Junita ya? Iya Pak, itu bisa Bu Junita. Masih satu lagi? 2 lagi, Bu.
Seperti Ibu Nurmiati lagi. Dimulai saja Pak Aziz sambil teman yang lain menghubung yang belum masuk. Sebentar saya telepon Ibu Nurmiani, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik Bapak Ibu yang tergabung di kelompok 1 ini, kita mulai pada ruang diskusi kita ini pada kelompok 1 terkait dengan penugasan kita pada hari ini, yaitu kita membuat apakah dalam bentuk poster, video, sebagaimana yang disampaikan tadi terkait dengan apa namanya ya kolaborasi ya kekuatan nilai guru penggerak. Jadi nah Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu dulu ditetapkan apakah tugas yang akan kita buat itu apakah dalam bentuk poster, PPT atau video, sebagaimana petunjuk yang ada pada modul itu. Mungkin saya lempar dulu di forum barangkali, Bapak Ibu. Ada masukan barangkali? Kira-kira kalau kita bandingkan dari ketiga hal tersebut, yang lebih praktis barangkali yang poster. Iya. Kalau kita misalnya mau buat poster, ya. Ataukah apa namanya PPT atau video. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu barangkali, Pak Firman atau Ibu Erwina, Ibu Andi Sompa. Kami persilakan kalau ada masukan. Ya, jadi kita apa namanya setelah kita menetapkan itu Bapak Ibu baru kita mendiskusikan apa yang kita mau masukkan ya terkait dengan apa namanya nilai-nilai dan peran guru penggerak itu, isinya poster itu. Nah, jadi sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada kita. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada. Ya. Atau mungkin apa barangkali. Ya, silakan Ibu Erwina. Iya. Ya, kalau menurut saya Pak mungkin semacam ada KB, suara saya terdengar Pak Aziz? Tidak Ibu, saya tidak dengar, putus-putus. Mungkin suara saya juga begitu tadi Bu ya. Tabe Pak, ini apa yang dibahas ini? Maaf terlambat masuk. Baru bisa masuk Pak. Iya baik, mungkin begini supaya efektif Bapak Ibu. Iya. Saya pertama, apakah suara saya bisa didengarkan oleh Ibu Erwina, Ibu Andi Sompa, Ibu Junita dan Pak Firman? Jelas, Bisa Pak, bisa. Jelas sekali. Oh ya, baik, terima kasih. Bisa. Ibu Andi Sompa tidak didengar ya suara saya? Karena tadi juga Ibu Erwina bicara apa putus-putus juga, mungkin saya berpikirnya pada saat saya bicara juga seperti itu, tidak terdengar sehingga diskusinya mungkin tidak terlalu nyambung. Ya baik Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi ini kelompok kita itu diberi tugas ya, masing-masing kelompok ini kita berdiskusi membuat karya apakah dalam bentuk apa namanya poster, PowerPoint, video. Jadi tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki
tiap rekan ya dalam kelompok. Jadi nanti masing-masing di sini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya kekuatan nilai yang telah kita miliki semua. Nah, dari penyampaian Bapak Ibu nanti direkap, digabungkan untuk kita tetapkan apakah hasil diskusi kita itu yang kita kolaborasikan terkhusus dari kekuatan nilai tersebut dibuat dalam bentuk video, PowerPoint atau poster. Ya. Mungkin Pak Firman bisa dicatat ya Pak Firman. Nanti apa namanya masing-masing Bapak Ibu ini kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Ya. Saya ke Ibu Erwina dulu barangkali bisa menyampaikan barangkali terkait dengan tugas kita pada hari ini. Ya. Ya. Kira-kira dari Ibu Erwina kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh Ibu Erwina untuk apa namanya bisa disampaikan pada forum diskusi ini untuk nantinya kita buatkan sebagai suatu rangkuman dari tugas kelompok kita. Saya persilahkan dulu barangkali. Mungkin Pak Firman bisa dicatat saja dulu poin-poinnya Pak. Ya, untuk nanti kita rekap sekalian. Saya persilahkan Ibu Erwina. Ya, baik. Terima kasih Pak Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak? Iya, terdengar Ibu. Silakan Ibu. Terdengar suara saya? Iya. Baik. Mengenai nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya miliki, ya sebenarnya mungkin apa ya? Kalau kita sendiri yang ini Pak mungkin lebih bagus kalau orang lain mungkin yang melihat ya Pak Asis. Misalkan Pak Asis melihat dari diri saya apa yang sudah saya miliki seperti itu atau bagaimana? Menurut Pak Asis. Kalau misalkan dari saya yang ditanyakan Pak, tadi sudah saya sampaikan nilai yang mungkin sudah saya miliki itu adalah nilai kolaborasi. Saya tidak mengesampingkan nilai yang lain. Menurut saya nilai kolaborasi ini wajib untuk dimiliki oleh seorang guru penggerak. Karena kenapa? Karena kolaborasi itu adalah suatu bentuk tindakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan kalau dihubungkan dengan bidang pendidikan, khususnya di sekolah, tujuan bersama itu yaitu ujungnya itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu tadi sudah saya bagi Pak di main room bahwa kita melakukan kolaborasi di sekolah itu tujuan kita itu supaya visi kita bisa tercapai di sekolah. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan itu haruslah berpihak dan berpusat pada murid seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu tadi apa namanya pendapat yang disampaikan oleh Ibu Erwina. Kalau saya mencermati, jadi ini supaya lebih apa namanya efektif dari nilai-nilai yang ada pada apa namanya guru penggerak itu, mungkin itu yang kita kaji barangkali Bapak Ibu ya, yang kita kaji per item itu sehingga nanti kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang berkenaan dengan nilai-nilai tersebut, itu bisa juga ditampilkan nanti di dalam bentuk apakah PowerPoint atau poster yang kita sepakati. Iya.
Uh, salah satu tadi yang disampaikan oleh Ibu Erwina terkait dengan nilai kolaborasi. Ya, jadi nilai kolaborasi itu bentuk kegiatannya tadi juga telah disampaikan. Ya. Ya, mungkin ada lagi dari yang lain, Bapak Ibu. Ya, dari apakah dari nilai kolaborasi, reflektif, ya, ataukah mandiri? Saya persilahkan barangkali untuk bisa memberikan pendapatnya. Ibu Junita barangkali. Baik, Mbak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, nilai kolaborasi memang salah satu komponen penting yang harus kita miliki. Tapi di sini mungkin perlu kita tambahkan bahwa kolaborasi itu bukan hanya kepada teman, kepada sesama kita, kepada sesama guru, tapi bisa kepada orang tua, misalnya kepada kepada pemerintah, misalnya demi memajukan tujuan pendidikan kita. Tapi di sini saya juga mau menambahkan, Pak, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya kalau menurut saya itu adalah berpihak pada murid. Jadi nilai keberpihakan kita kepada guru, dari guru kepada siswa. Itu kalau menurut saya, Pak, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah tujuannya kepada anak. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berorientasi kepada anak. Jadi kalau menurut saya salah satu komponen yang penting harus kita miliki adalah berpihak kepada anak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Junita atas pendapatnya. Berikutnya lagi saya persilahkan Ibu Ani barangkali, Ibu Ani ya, untuk bisa menyampaikan terkait dengan kolaborasi kekuatan nilai guru penggerak itu ditinjau dari salah satu nilai guru penggerak itu. Ya, bisa juga mengambil nilai yang misalnya yang belum disampaikan oleh Ibu Junita dan Ibu Erwina tadi. Ya, saya persilahkan Ibu. Makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini Pak tadi lama baru bisa bergabung, susah masuk. Sama Bu, saya juga tadi. Iya, saya kira cuma saya kan. Saya masuk sendiri lagi saya di dalam. Iya. Oke, silakan Ibu. Iya. Iya, terima kasih Pak. Nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak yang sudah kami terapkan di sekolah, salah satunya seperti yang dikatakan oleh Ibu Erwina tadi, yaitu nilai kolaborasi, di mana guru penggerak itu bukan hanya dia berkolaborasi dengan sesama guru, tapi dia bisa berkolaborasi dengan semua pihak, misalnya dengan orang tua siswa, dengan misalnya ke kesehatan, kemudian ke siswa sendiri. Nah, salah satu yang kami lakukan di sini kolaborasi dengan Puskesmas Lakawali, yaitu kami membuat MOU dengan Puskesmas Lakawali. Jadi Puskesmas Lakawali itu selalu datang ke sekolah kami memberikan biasa pemeriksaan peserta didik, misalnya pemeriksaan gigi, pemeriksaan telinga, pengukuran tinggi badan, kemudian selain itu mereka juga sering datang ke sini memberikan seperti misalnya penyuluhan. Ya, jadi mereka datang ke sekolah memberikan penyuluhan, misalnya tentang kesehatan peserta didik itu sendiri. Ya, jadi seperti itu kami lakukan kolaborasi dengan kesehatan, yaitu Puskesmas, untuk bagaimana peserta didik kita itu maupun guru bisa kesehatannya itu bisa tercipta
supaya kita bisa sehat semua sehingga bisa melakukan pembelajaran terutama yang dalam hal ini bisa berpihak atau berpusat atau menghamba pada peserta didik. Ya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang disampaikan Ibu Ani. Mungkin Bapak Ibu bisa dipertajam pada kegiatannya juga ini, karena coba kalau kita cermati tadi ini pertanyaan apa namanya kelompok itu, jadi sudah benar tadi ya, itu sudah kegiatan apa namanya salah satu bentuk kegiatan dari apa namanya implementasi nilai guru penggerak itu. Jadi kalau kita tadi baca bahwa jadi tugasnya itu kan membuat tentang rancangan satu kegiatan. Jadi, nah pada kesempatan ini nanti mungkin barangkali bisa dipertajam lagi, misalnya dari nilai apa namanya kolaborasi, reflektif atau kemandiri, kegiatan apa saja yang memungkinkan itu yang dilakukan di sekolah, itulah nantinya yang ide-ide kita semua disatukan untuk dibuatkan dalam bentuk satu karya, apakah poster, PowerPoint atau video. Di situ barangkali Bapak Ibu ya, jadi poinnya saya pikir sudah apa namanya bisa ditangkap, sehingga bisa saja nanti Ibu Erwina, Ibu Ani memberikan kembali apa ide-idenya, kegiatannya. Contoh kalau apa namanya dari kolaboratif, misalnya kalau kegiatan workshop, ya workshop ataukah pelatihan ataukah peningkatan kapasitas untuk pembelajaran dan sebagainya, itu bisa masuk pada nilai apa? Ya, jadi ini bisa jadi pertimbangan ini. Ya, karena saya lihat arah, atau mungkin Bapak Ibu silakan yang lain mencermatinya penugasannya kira-kira seperti apa. Jadi kalau yang saya tangkap seperti itu arahnya ini. Nah, jadi dibuat suatu poster atau video, tapi tentang rancangan satu kegiatan. Jadi satu kegiatan itu merupakan kolaborasi atau gabungan dari beberapa nilai yang ada. Ya. Saya persilahkan barangkali lagi Ibu siapa, Ibu Andi Sompa lagi ya, ada idenya, pendapatnya untuk menyampaikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Tadi saya sepakat dengan teman. Jadi nilai yang bisa diangkat itu adalah kolaborasi, karena tujuan daripada kolaborasi adalah fungsinya agar nantinya setiap pendidik atau setiap guru itu mampu memberikan dampak optimal kepada peserta didik, baik dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Sama dengan yang disampaikan Ibu Nurmaini tadi, adanya MOU kerjasama dengan pihak puskesmas. Kalau di sekolah saya adanya kerjasama dengan dinas lingkungan hidup, seperti itu Pak. Jadi kolaborasi saja. Baik. Iya, baik. Maaf Pak, boleh bertanya? Silakan Ibu. Ya. Ini kita mau bagus ditentukan mungkin dulu Pak, ada berapa nilai yang mau kita ambil dari sini. Kalau kita tentukan dulu Pak, ada berapa nilai mau kita, fokusnya ke berapa nilai? 1, 2 atau berapa? Oh iya. Iya. Jadi tadi kan awalnya ini menyampaikan dari semuanya dulu kira-kira idenya, tapi bisa juga seperti itu Bu. Untuk efektivitas waktu bisa ya seperti yang disampaikan Ibu Andi Sompa, Ibu Ani tadi, termasuk Ibu Erwin, itu ya kolaborasi ya di situ nilai kolaboratif. Jadi kalau kita sepakati itu apakah hanya nilai itu saja ataukah ada nilai yang lain kira-kira, kemudian kita setelah itu nanti mengarah ke pembahasan kegiatannya, ya rancangan kegiatannya, kegiatan yang berkenaan dengan itu apa saja yang berkenaan dengan nilai tersebut. Kita dengar dulu Pak, mungkin dari Pak Firman. Ya, silakan Pak Firman. Oh ya, untuk kalau dari saya Pak, Ibu, lebih kepada, maksudnya ini kalau mau diurutkan, sebenarnya itu lebih paling, kalau ini menurut saya pribadi adalah berpihak pada murid. Karena apapun yang kita lakukan, bagaimana kita belajar secara mandiri, menemukan ide-ide, metode mengajar, itu pasti tujuannya sama satu, untuk murid.
kita berkolaborasi dengan pemerintah, dengan puskesmas, dengan apapun stakeholder pendidikan, pasti orientasinya juga kepada murid. Iya, kalau saya itu. Kemudian apalagi inovatif, kita melakukan inovasi di sekolah, inovasi dalam pembelajaran, itu orientasinya cuma satu, bagaimana murid. Ya, itu kalau saya. Iya, setuju Pak. Kalau di sekolah juga kan visi, misi yang kita bangun itu kan ujung-ujungnya pasti larinya ke murid, berorientasi kepada anak. Iya, baik. Jadi sudah ada beberapa pendapat ya tadi. Kalau Pak Firman dan Ibu Junita lebih menekankan pada berpihak pada murid. Kemudian ada tadi yang disampaikan oleh Ibu Erwina, Ibu Andi Sompa dan Ibu Ani itu cenderung kepada kolaboratif. Ya, bagaimana kalau keduanya? Adakah yang memungkinkan rancangan yang kan bisa saja, namanya kan ini tadi tugasnya ini rancangan satu kegiatan yang bisa mengkolaborasikan kekuatan nilai. Bagaimana kita nanti rancang di situ inti penyampaiannya bisa masuk pada kekuatan dua nilai itu, yaitu berpihak pada murid dan kolaboratif. Adek, Pak. Iya. Kita sebenarnya sampai 15.25. Tapi karena tadi terlambat dimulai. Jadi kalau memang sudah ada titik terang boleh. Oh iya Bu. Iya, 15.25. Boleh, masih bisa ditambah Pak. Coba waktunya supaya kita bisa. Oh iya baik. Mungkin 5 menit lagi Bu ya. Iya, Selesai. boleh. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita maksimalkan. Bisa ditetapkan barangkali ya terkait dengan nilai yang kita mau tuangkan. Fokusnya itu terkait dengan berpihak pada murid dan kolaboratif. Karena Pak Tabe, karena ceritanya nanti ini kalau kita diskusi yang akan datang itu kan 3 kelompok dijadikan 2. Jadi waktu yang kita gunakan untuk berdiskusi itu lama. Oh iya iya Bu. Iya. Iya. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya, disepakati 2 tersebut yang diambil atau salah satunya. Keduanya ya Bapak Ibu. Bisa dua-duanya Pak. Iya, sekali nantilah ya bisa keduanya kita ambil. Kemudian kalau itu disepakati keduanya diambil 2 nilai itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kita membuat apakah dalam bentuk poster ataukah PowerPoint atau video. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita sepakati apakah dalam bentuk poster. Kalau poster bisa saja satu tampilan saja di situ. Ya, anggaplah satu lembar begitu poster. Iya. Tapi di dalamnya kata kunci semua yang muncul di dalam di situ. Ya bisa saja ada nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak, kemudian ada kolaboratif dari refleksi nilai itu yang 2 tadi, yang 2 konsen kita berpihak kepada murid dan kolaboratif. Muncul di situ lagi rancangan kegiatan apa yang berkenaan dengan 2 nilai itu. Bisa seperti itu Ibu. Nanti di dalam bentuknya poster. Contoh saja. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ataukah PowerPoint, tidak ada masalah. Ya. Karena ini nanti yang kita elaborasi pada saat pertemuan berikutnya yang kita putuskan pada ruang diskusi kelompok ini. Ada usul silakan atau nanti ditindaklanjuti lagi bisa kita buat grup lagi. Ya silakan Pak Firman, Ibu Erwina. Pak Firman dulu. Iya. Ya, kalau kita lihat di halo, suara saya bisa dengar Pak? Iya, bisa Pak, silakan Pak. Bisa. Iya. Ya, kalau kita cermati di soalnya ini nomor 2, maksudnya di sini kan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh rekan. Sekarang pertanyaan saya, misalnya semua rekan kita ini adalah memiliki semua nilai guru penggerak itu. Karena dari pembahasan tadi, ataukah harus cuma satu yang
apakah ini satu kegiatan ataukah satu nilai? Ini yang perlu kita anu dulu, Pak. Karena kalau saya melihat bahwa semua nilai-nilai guru penggerak ini sepertinya kalau saya melihat itu semua melekat pada diri kita. Ya, kalau saya lihat cuma mungkin perlu dibuatkan satu kegiatan, bukan satu nilai guru penggerak, tapi satu kegiatan mengkolaborasikan semua nilai. Kalau saya coba kita perhatikan, Bu. Jadi betul Pak, jadi itu satu rancangan kegiatan, jadi salah satu nah maksud saya ini diskusi tadi dimunculkan kegiatan apa saja ketika memungkinkan memang itu disepakati kegiatannya itu apa yang bisa diambil yang berkenaan dengan nilai pada guru penggerak itu. Kalau saya lihat di sini dianunya, ini silahkan nanti juga disampaikan Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi sudah tepat tadi Pak, satu kegiatan. Ya, kegiatan itu mengkolaborasikan kekuatan nilai. Nah, jadi kekuatan nilai yang dimiliki. Nah, kekuatan nilai itu bisa saja hanya dua saja yang bisa masuk di kegiatan itu kan tidak mungkin juga tidak menutup kemungkinan satu kegiatan itu hanya mengakomodir satu nilai saja ataukah dua nilai atau tiga nilai. Jadi kalaupun ada kegiatan yang bisa mengakomodir keseluruhan, itu barangkali bisa menjadi ide kita barangkali. Pengembangannya kan bisa saja begitu. Tapi mengenai apa yang mau dibuat ini sudah bisa dilihat, dicermati dari soal, bisa dipastikan bahwa satu kegiatan Pak di situ. Silakan Ibu Erwina dulu barangkali untuk memberikan pendapatnya. Iya. Baik. Lagi ya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Asis. Jadi saya sependapat dengan Pak Firman. Jadi yang akan kita lakukan ini adalah merancang satu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak yang kita sepakati dalam kelompok dalam upaya mengkolaborasikan semua kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing individu dalam kelompok seperti itu. Ya, jadi bisa saja misalkan satu kegiatan sudah mencakupi semua nilai-nilai dari seorang guru penggerak seperti itu. Bisa saja juga satu nilai, dua nilai, tapi lebih bagus Pak kalau semua nilai-nilai guru penggerak ada di dalamnya seperti itu. Ya, tergantung kesepakatan kita saja Pak Atis. Oh iya. Saya beri kesempatan Ibu Ani dulu. Silakan Ibu Ani. Iya. Makasih Pak. Kalau saya Pak sependapat tadi dengan pernyataan Bu Wina yang terakhir bahwa kita memasukkan suatu kegiatan atau peran kita di sekolah yang bisa memuat semua nilai-nilai guru penggerak itu. Apakah nilai berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Jadi itu dibuatkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Jadi bisa saja semua nilai-nilai penggerak itu kita berikan contoh konkretnya yang sudah kita lakukan di sekolah. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir sudah ketemu ini apa yang akan kita kerjakan di kelompok kita. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti pada forum diskusi, bisa dibuatkan grup barangkali Pak Firman ya untuk kelompok kita ini dan bisa disepakati ya tadi bahwa bagaimana satu kegiatan itu bisa mengakomodir keseluruhan dari nilai-nilai guru penggerak itu dan tadi telah disampaikan ya beberapa teman yang satu dengan yang lainnya ada yang beda nilai guru penggerak ya. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu nanti kita tindak lanjuti lagi pertemuan kita mengingat waktu ini sesuai dengan informasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator dan insya Allah kita akan diskusikan lebih lanjut pada grup WA nanti barangkali yang dibuat. Saya pikir itu Bapak Ibu barangkali
Ya, sudah ada titik temunya apa yang kita mau kerjakan sesuai dengan penugasan yang ada. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Fasilitator untuk memberikan arahan dan petunjuk. Dipersilakan Ibu. Tidak kedengaran, Pak. Bisa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar Pak. Oh iya. Jelas, jelas. Jadi apa namanya, Ibu Fasilitator bisa mendengar saya suara Ibu? Suara saya Ibu? Iya. Pak Aziz, Oh iya, Pak Aziz. jadi gini Bu, kami sudah apa namanya ada titik temunya tadi dan bersepakat untuk apa namanya mengakomodir satu kegiatan yang bisa mencakup keseluruhan nilai dari guru penggerak itu untuk nantinya dibuatkan dalam bentuk satu karya, ya. Dan kami akan tindak lanjuti dalam grup nanti barangkali Bu, ya. Boleh kembali ke rumah Pak. Gitu. Baik, Bapak Ibu silakan kita kembali ke room utama.